فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bayangkan sebuah senja yang merayap perlahan di langit tanah Arab ketika matahari mulai menundukkan wajahnya ke balik cakrawala dan lembayung mewarnai gurun dengan cahaya keemasan yang lembut. Angin gurun membawa aroma pasir yang telah dipanaskan siang hari bercampur dengan udara malam yang mulai dingin. Suasana itu menandai awal dari sebuah kisah besar yang telah diwariskan dalam berbagai riwayat sejak berabad-abad lalu. Kisah itu adalah tentang kemunculan seorang tokoh yang diutus oleh Allah untuk membawa keadilan pada akhir zaman. Sosok yang dikenal dengan nama Imam Al-Mahdi. Dalam berbagai riwayat yang tersebar, terutama di kalangan para ahli hadis dan ulama, disebutkan bahwa tempat kemunculan Imam Al-Mahdi akan berada di wilayah yang memiliki hubungan erat dengan Mekkah dan Madinah. Sebagian besar penjelasan menyebut bahwa ia akan muncul di dekat Ka'bah, di Masjidil Haram, tepat di antara sudut Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Di tempat itu, di tengah keramaian para jamaah dari seluruh penjuru dunia, Allah akan menampakkan tanda-tanda yang membuat manusia mulai mengenalinya. Ia tidak akan berdiri di mimbar atau mengumumkan dirinya sendiri, melainkan akan dikenal dan dibaiat secara paksa oleh orang-orang saleh yang mengerti tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad. Mekah pada saat itu bukanlah Mekah yang damai seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Akan ada keguncangan besar di dunia Islam. Perselisihan antar umat, peperangan, dan perebutan kekuasaan akan mencapai puncaknya. Negeri-negeri Islam akan berada dalam keadaan kacau. Kezaliman merajalela, darah tertumpah di banyak tempat, dan manusia merindukan keadilan yang telah lama hilang. Di tengah keadaan itu, Mekkah menjadi pusat perhatian karena ia adalah rumah Allah, tempat suci yang tidak pernah berhenti menerima kunjungan hamba-hambanya. Dalam keadaan seperti itulah, Imam Al-Mahdi akan berada di sana, bukan sebagai seorang yang terkenal atau memiliki kekuasaan. Ia adalah seorang lelaki biasa di mata banyak orang, hidup sederhana, bahkan mungkin tidak menonjol di tengah keramaian. Namun, Allah menyiapkannya sejak lama, baik dari sisi keturunan maupun dari sisi bimbingan ruhani. Ia adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur putri beliau, Fatimah Az-Zahra, dan dari garis keturunan Hasan bin Ali. Riwayat menyebut bahwa pada saat menjelang kemunculannya, ada tanda besar yang mendahuluinya, yaitu munculnya fitnah besar dan peperangan di wilayah Syam. Setelah itu, akan terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang pantas memimpin umat Islam. Banyak pemimpin yang akan muncul, namun tidak membawa kebaikan sejati. Sebagian besar dari mereka akan berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan. Ketika keadaan ini semakin memuncak, beberapa orang saleh yang mengenali tanda-tanda Imam Al-Mahdi akan mencari dan menemukannya di Mekkah. Mereka akan menemuinya di dekat Ka'bah, tepat di sisi antara sudut Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Di sana, mereka akan membayatnya meskipun ia sendiri enggan menerima baiat tersebut. Baiat itu dilakukan di hadapan Allah di tengah malam atau waktu subuh, ketika suasana Mekkah lebih tenang dibanding siang hari. Bayangkan suasana itu, lantai marmer putih Masjidil Haram yang sejuk di bawah telapak kaki, gema doa dari para jamaah yang terlantun di udara,
dan cahaya lampu yang memantulkan kilau Ka'bah yang diselimuti kain hitam dengan hiasan kaligrafi emas. Dalam momen sakral itu, seorang lelaki dari keturunan Nabi berdiri dengan wajah yang teduh, namun sorot matanya memancarkan keteguhan hati. Ia menerima baiat dengan kerendahan hati, menyadari beban besar yang akan dipikulnya, yaitu membawa kembali keadilan di bumi. Setelah baiat itu, berita tentang kemunculan Imam Al-Mahdi akan menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Namun, bukan berarti setelah itu dunia langsung damai. Justru setelah kemunculannya akan ada ujian besar. Pasukan dari wilayah yang dikuasai musuh akan bergerak menuju Mekah untuk menangkap atau membunuhnya. Disinilah terjadi salah satu peristiwa besar yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu tertelannya pasukan di padang pasir antara Mekah dan Madinah oleh bumi. Peristiwa itu menjadi tanda nyata yang semakin meneguhkan keyakinan orang-orang beriman bahwa lelaki ini benar-benar adalah Imam Al-Mahdi. Setelah kejadian itu, Mekah menjadi pusat pergerakan besar umat Islam. Orang-orang beriman dari berbagai negeri akan datang untuk menyatakan kesetiaan. Namun, Imam Al-Mahdi tidak akan menetap di Mekah selamanya. Setelah menerima baiat dan mengumpulkan kekuatan awal, ia akan bergerak untuk menegakkan keadilan di berbagai wilayah. Ia akan memulai dari Madinah, kemudian menuju negeri-negeri lain yang telah lama dikuasai oleh kezaliman. Yang membuat lokasi kedatangannya begitu istimewa bukan hanya karena Mekah adalah tanah suci, tetapi juga karena di sanalah titik awal perubahan besar bagi dunia. Mekah dengan segala kemuliaannya menjadi saksi pertama bagi kebangkitan kembali keadilan. Dari kota ini, gelombang perubahan akan menyebar ke seluruh bumi. Namun, penting untuk diingat bahwa semua ini bukan sekadar legenda atau cerita rakyat. Bagi umat Islam, ini adalah bagian dari keimanan terhadap perkara gaib yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis syahih. Lokasi kedatangannya di Mekah bukanlah kebetulan, melainkan ketetapan Allah yang memiliki hikmah besar. Mekah adalah pusat spiritual umat Islam, tempat semua hati menghadap 5 kali sehari, dan tempat dimulainya risalah terakhir melalui Nabi Muhammad. Maka, tidak mengherankan jika dari sinilah pula akan dimulai babak terakhir penegakan keadilan di bumi. Begitulah gambaran panjang tentang lokasi kedatangan Imam Al-Mahdi. Sebuah peristiwa yang akan terjadi di tanah yang penuh kemuliaan, di bawah naungan Ka'bah, dan di tengah umat yang sedang merindukan cahaya kebenaran. Semua itu terjadi bukan sekadar untuk mengubah keadaan dunia secara politik, tetapi untuk mengembalikan hati manusia kepada Allah, membersihkan bumi dari kezaliman, dan menegakkan hukumnya dengan penuh keadilan. Sebelum momen sakral di Masjidil Haram itu terjadi, sejarah dunia akan melewati masa-masa yang penuh kegoncangan. Peradaban manusia akan mencapai puncak perkembangan teknologi dan kekuatan, namun kehilangan arah dalam nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Keadilan menjadi barang langka, hukum hanya menguntungkan pihak yang berkuasa, dan masyarakat dipenuhi oleh kesenjangan sosial yang menganga. Negeri-negeri besar saling memperebutkan sumber daya dan kekuasaan, sementara kaum lemah menjadi korban tanpa suara. Dalam dunia Islam sendiri, persatuan yang diidam-idamkan sejak dahulu telah terpecah menjadi banyak bagian. Masing-masing kelompok mengklaim membawa kebenaran, namun lebih sering terjebak dalam perebutan kekuasaan daripada memperjuangkan keadilan. Perang saudara, konflik ideologi, dan perebutan wilayah menjadi pemandangan yang hampir biasa. Banyak umat merasa putus asa, seolah tidak ada lagi pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat dan menegakkan hukum Allah secara adil. Pada saat itulah tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi mulai tampak satu persatu. Riwayat menyebutkan bahwa akan terjadi peperangan besar di wilayah Syam, melibatkan banyak pihak. Negeri itu akan menjadi medan perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia.
Di tengah kekacauan itu, akan muncul seorang pemimpin di wilayah tersebut yang berniat baik, namun ia akan terbunuh. Kematiannya memicu kekosongan kekuasaan dan memunculkan perselisihan besar tentang siapa yang pantas menggantikannya. Di sisi lain, di wilayah Hijaz, yaitu kawasan yang mencakup Mekah dan Madinah, situasi juga tidak tenang. Pemimpin di sana akan meninggal dan ahli warisnya saling berselisih untuk merebut kekuasaan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pihak luar untuk ikut campur, semakin memperkeruh keadaan. Masyarakat yang hidup di Tanah Suci merasa terhimpit oleh ketidakpastian, meski Mekah tetap ramai oleh para jamaah dari seluruh dunia. Pada masa inilah Imam Al-Mahdi berada di Mekah. Ia bukanlah seorang penguasa, bukan pula tokoh politik terkenal. Kehidupannya sederhana, jauh dari sorotan, namun keturunan dan sifat-sifatnya telah disebutkan dalam banyak hadis. Ia memiliki nama yang sama dengan Nabi Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Wajahnya bercahaya, tubuhnya proporsional, dan sifatnya penuh kasih sayang, namun tegas terhadap kebatilan. Orang-orang saleh yang mengenali tanda-tandanya tidak datang secara kebetulan. Mereka telah mempelajari hadis-hadis Nabi sejak lama dan menantikan waktu yang tepat. Ketika tanda-tanda besar telah terpenuhi, mereka mendatangi Imam Al-Mahdi di Mekah, di sekitar Ka'bah. Awalnya, ia menolak karena ia tidak menginginkan kedudukan atau popularitas. Namun, keyakinan para ulama dan tokoh-tokoh saleh itu begitu kuat. Mereka memaksanya untuk menerima baiat karena mereka tahu bahwa inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Baiat itu terjadi di antara sudut Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Tempat itu begitu suci karena disitulah para nabi terdahulu pernah berdiri, termasuk Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail. Lantai marmer yang mengelilingi Ka'bah memantulkan cahaya lampu yang menyinari malam Mekah. Gema doa para jamaah bercampur dengan suara lembut dari orang-orang yang mengucapkan baiat. Di tengah suasana khidmat itu, Imam Al-Mahdi resmi diangkat sebagai pemimpin umat Islam yang sah secara syariat. Namun, kemunculan ini tidak disambut baik oleh semua pihak. Di luar Mekah, ada kekuatan besar yang merasa terancam. Mereka mengirimkan pasukan untuk menangkap atau membunuh Imam Al-Mahdi. Pasukan ini datang dari arah Syam dan berhenti di padang pasir antara Mekah dan Madinah. Di sanalah terjadi peristiwa yang telah lama disebutkan oleh Nabi Muhammad. Bumi akan menelan pasukan itu hingga tidak ada satupun yang selamat, kecuali seorang yang diutus untuk menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Peristiwa ini menjadi tanda yang sangat jelas bagi seluruh umat Islam bahwa lelaki yang dibaiat di Mekah itu memanglah Imam Al-Mahdi. Berita ini menyebar ke seluruh dunia Islam, bahkan menembus ke negeri-negeri non-Muslim. Orang-orang yang beriman berbondong-bondong menuju Mekah untuk menyatakan kesetiaan. Namun, Imam Al-Mahdi bukanlah pemimpin yang hanya duduk di tempat suci. Setelah mengatur kekuatan awalnya, ia memimpin pasukan menuju Madinah, lalu ke wilayah-wilayah lain. Tujuannya bukan sekadar menaklukkan secara militer, tetapi menegakkan keadilan, membersihkan wilayah dari pemimpin zalim, dan mengembalikan hukum Allah sebagai dasar kehidupan. Perjalanannya penuh ujian. Ia harus menghadapi pengkhianatan, peperangan, dan fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuhnya. Namun, keberkahan yang Allah berikan membuat pasukannya selalu mendapat pertolongan. Negeri demi negeri bergabung di bawah kepemimpinannya. Harta kekayaan dibagi dengan adil, pajak yang memberatkan rakyat dihapus, dan keamanan kembali tegak. Mekah tetap menjadi pusat spiritual dalam masa kepemimpinannya, tetapi pusat pemerintahan bisa berpindah sesuai strategi. Namun, setiap tahun pada musim haji, Imam Al-Mahdi akan kembali ke Mekah untuk memimpin ibadah, mengumpulkan para pemimpin dunia Islam, dan mempererat persatuan umat. Dengan demikian, lokasi kedatangan Imam Al-Mahdi
yaitu di Mekah, bukan hanya menjadi titik awal sejarah baru umat Islam, tetapi juga menjadi simbol bahwa semua perubahan besar dalam peradaban ini berawal dari tanah yang diberkahi Allah. Dari sebuah baiat sederhana di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, gelombang keadilan akan mengalir ke seluruh penjuru dunia hingga bumi dipenuhi cahaya kebenaran sebagaimana pernah dipenuhi kegelapan kezaliman. Setelah baiat di Mekah menjadi titik awal kepemimpinan Imam Al-Mahdi, perjalanan besar untuk menegakkan kembali keadilan di bumi pun dimulai. Dari tanah suci yang diberkahi, beliau memimpin langkah ke berbagai negeri yang telah lama terpuruk di bawah bayang-bayang tirani. Setiap negeri yang ia datangi tidak hanya merasakan kemenangan dalam arti militer, tetapi juga merasakan kehadiran seorang pemimpin yang tulus melayani rakyatnya. Di awal kepemimpinannya, Imam Al-Mahdi tidak langsung menantang semua kekuatan besar dunia secara terbuka. Beliau memilih menata barisan di dalam dunia Islam terlebih dahulu. Negeri-negeri yang selama ini saling berperang satu sama lain mulai berdamai di bawah kepemimpinannya. Harta rampasan perang tidak disimpan untuk kemewahan istana, melainkan dibagikan kepada fakir miskin dan mereka yang tertindas. Pajak yang berat dihapus dan perdagangan kembali hidup. Para ulama diberi kedudukan terhormat untuk mengajarkan agama, sementara hukum Allah ditegakkan dengan keadilan yang menyentuh hati semua orang. Namun, dunia luar memandang semua ini dengan kecurigaan. Kekuatan besar yang selama ini menguasai politik dan ekonomi dunia merasa terancam. Mereka melihat kebangkitan kekuatan Islam yang tidak hanya bersandar pada militer, tetapi juga pada kekuatan moral dan keimanan. Maka, konspirasi demi konspirasi disusun untuk menghentikan langkah Imam Al-Mahdi. Salah satu tantangan terbesar yang beliau hadapi adalah kemunculan sosok yang disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Ia adalah fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia sejak penciptaan Adam. Dajjal muncul membawa tipu daya yang luar biasa, mengaku sebagai Tuhan, melakukan hal-hal yang menakjubkan di hadapan manusia, dan menjerat hati mereka dengan janji kekayaan dan keselamatan palsu. Banyak manusia yang terperdaya, termasuk mereka yang sebelumnya beriman, karena iman mereka tidak cukup kuat menghadapi fitnah sebesar itu. Dajjal berkeliling dunia, menguasai banyak negeri, dan menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya. Kekacauan yang dibawanya begitu besar, sehingga tidak ada satupun tempat yang aman kecuali Mekah dan Madinah, karena malaikat menjaga kedua kota suci itu dari masuknya Dajjal. Imam Al-Mahdi memimpin pasukan untuk menghadapi ancaman ini, namun menyadari bahwa fitnah Dajjal memerlukan pertolongan dari langit, sebagaimana telah dijanjikan dalam hadis Nabi. Saat itulah datang momen besar yang mengguncang hati setiap orang beriman. Di waktu subuh, di sebuah masjid di Damaskus yang dikenal dengan sebutan Masjid Al-Umawi, imam sholat adalah Imam Al-Mahdi sendiri. Barisan syaf telah tersusun rapi, pasukan siap siaga, dan hati umat Islam berdebar menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, langit terbuka dan cahaya yang tidak pernah terlihat sebelumnya turun perlahan. Dari cahaya itu muncul seorang lelaki yang turun dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap dua malaikat. Wajahnya bercahaya, rambutnya lurus, dan tubuhnya memancarkan keagungan yang tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Dialah Nabi Isa putra Maryam yang diturunkan kembali oleh Allah ke bumi menjelang kiamat, bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad. Beliau turun untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan menghentikan fitnah Dajjal. Saat turun, Nabi Isa mendekati barisan sholat. Imam Al-Mahdi yang menjadi imam sholat hendak mundur untuk mempersilakan Nabi Isa memimpin. Namun, Nabi Isa meletakkan tangannya di bahu Imam Al-Mahdi dan berkata bahwa sholat ini dipimpin oleh beliau
sebagai penghormatan kepada umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa berdiri di syaf menjadi makmum di belakang Imam Al-Mahdi. Setelah sholat, Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi memimpin pasukan menuju medan pertempuran terakhir melawan Dajjal. Perang ini bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang keyakinan. Dajjal yang memiliki kekuatan untuk menipu mata dan hati manusia bergerak cepat ke arah Palestina di sebuah tempat bernama Lud. Di sanalah Nabi Isa mengejarnya dan membunuhnya dengan tombak atau pedang di tangan beliau. Darah Dajjal menetes di tanah dan fitnah terbesar dalam sejarah manusia pun berakhir. Setelah kematian Dajjal, dunia kembali tenang, tetapi bukan berarti semua tantangan berakhir. Imam Al-Mahdi melanjutkan tugasnya bersama Nabi Isa untuk menyebarkan keadilan dan membersihkan bumi dari kezaliman. Selama masa itu, kemakmuran merata, tidak ada lagi orang miskin yang membutuhkan sedekah, dan bumi mengeluarkan keberkahannya dengan melimpah. Hujan turun tepat pada waktunya, tanah menjadi subur, dan binatang pun hidup dalam kedamaian. Namun, masa kepemimpinan ini juga memiliki batas waktu. Imam Al-Mahdi akan memimpin selama 7 atau 9 tahun menurut riwayat yang berbeda-beda. Setelah itu, beliau akan wafat dan Nabi Isa akan melanjutkan kepemimpinan hingga masa yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, lokasi kedatangan Imam Al-Mahdi di Mekah adalah permulaan dari rangkaian besar peristiwa akhir zaman yang mencakup penyatuan kembali umat Islam, penegakan hukum Allah di seluruh bumi, dan persiapan untuk menghadapi fitnah terbesar, yaitu kemunculan Dajjal. Dari titik suci antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, sejarah dunia menuju babak terakhirnya, di mana cahaya kebenaran akan menyinari bumi sebelum akhirnya Allah menutup sejarah kehidupan manusia. Setelah kemenangan besar atas Dajjal, bumi memasuki masa keemasan yang belum pernah terjadi sejak manusia pertama kali diciptakan. Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Tidak ada lagi batas-batas yang memecah belah umat Islam, dan hubungan antar manusia menjadi harmonis. Perselisihan yang dulu mengoyak umat sirna karena hati mereka dipenuhi rasa cinta kepada kebenaran dan ketundukan kepada hukum Allah. Hidup di bawah kepemimpinan ini terasa seperti berada di surga dunia. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidur di jalanan, dan tidak ada ketakutan akan kejahatan. Harta melimpah ruah sehingga ketika zakat dibagikan, tidak ada yang mau menerimanya karena semua orang sudah berkecukupan. Tanah-tanah yang sebelumnya tandus menjadi hijau, sungai-sungai mengalir jernih, dan udara terasa segar tanpa polusi. Hewan-hewan pun hidup damai, bahkan binatang buas tidak lagi menyerang manusia. Namun, waktu terus berjalan, dan seperti semua makhluk, Imam Al-Mahdi pun memiliki batas usia yang telah ditentukan Allah. Setelah memimpin selama 7 atau 9 tahun, beliau jatuh sakit dan wafat dengan tenang. Umat Islam berkabung dengan penuh duka karena kehilangan seorang pemimpin yang telah membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya. Pemakamannya dilakukan dengan penuh kehormatan dan doa untuknya menggema di seluruh penjuru dunia. Kepemimpinan dunia Islam kemudian dilanjutkan sepenuhnya oleh Nabi Isa. Beliau tetap memegang prinsip yang sama, menegakkan hukum Allah, menjaga keadilan, dan mengajarkan kebenaran kepada semua manusia. Masa kepemimpinan Nabi Isa berlangsung dengan kedamaian yang panjang. Selama beliau hidup, bumi benar-benar menjadi tempat yang aman. Tidak ada perang, tidak ada fitnah besar, dan tidak ada ketidakadilan. Namun, masa damai ini pun pada akhirnya akan berakhir karena sejarah dunia memang ditentukan menuju satu titik, hari kiamat. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun sejak beliau turun kembali dari langit. Setelah itu, beliau pun akan wafat, dimakamkan di bumi, dan umat Islam kembali kehilangan sosok pemimpin suci yang selama ini menjadi teladan. Setelah wafatnya Nabi Isa, keadaan dunia perlahan mulai berubah. Perlahan tapi pasti,
manusia mulai kembali kepada sifat-sifat buruk yang dulu pernah ada. Keserakahan muncul kembali, keadilan mulai pudar, dan hawa nafsu menguasai hati banyak orang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan. Salah satu tanda besar berikutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang jumlahnya sangat banyak, bahkan digambarkan seperti gelombang manusia yang tak terbendung. Mereka berasal dari balik tembok yang pernah dibangun oleh Zulkarnain ribuan tahun lalu. Tembok itu akhirnya runtuh, dan kedua bangsa ini keluar, menyapu apa saja yang mereka lewati. Mereka meminum air sungai hingga kering, menghancurkan tanaman, dan menimbulkan kehancuran besar di bumi. Umat Islam pada masa itu sangat tertekan oleh serangan mereka, sehingga hanya perlindungan Allah yang mampu menyelamatkan. Setelah kehancuran akibat Ya'juj dan Ma'juj, bumi kembali tenang untuk waktu singkat. Namun, tanda-tanda besar lainnya segera menyusul. Salah satunya adalah terbitnya matahari dari arah barat, sebuah peristiwa kosmik yang menandakan bahwa pintu taubat telah tertutup. Pada saat itu, siapapun yang baru beriman tidak akan diterima imannya, dan siapapun yang belum bertaubat tidak lagi bisa mendapatkan ampunan. Kemudian muncul pula hewan melata besar dari bumi yang berbicara kepada manusia, memberi tanda kepada orang-orang beriman dan kafir. Langit menjadi gelap, kabut menutupi bumi selama berhari-hari, dan gempa bumi besar mengguncang wilayah timur, barat, serta Jazirah Arab. Semua tanda ini mengiringi detik-detik terakhir sejarah manusia, hingga akhirnya malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Suara itu menggetarkan langit dan bumi, membuat seluruh manusia, jin, dan malaikat terguncang. Kehidupan di bumi pun berhenti seketika. Kemudian, setelah waktu yang Allah kehendaki, sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Seluruh makhluk dibangkitkan, berkumpul di padang mahsyar, menunggu hisab dan keputusan akhir dari Allah. Jika menoleh kembali ke titik awalnya, semua peristiwa besar ini bermula dari satu momen di Mekah, baiat Imam Al-Mahdi di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Dari tempat yang suci itu, sejarah akhir zaman mulai bergerak, membawa manusia melewati masa-masa penuh kemenangan, ujian, fitnah besar, hingga akhirnya menuju hari kiamat. Mekah tetap menjadi saksi utama dari awal mula babak penutup kehidupan dunia. Dan kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap masa, Allah selalu mengutus pemimpin yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Namun, cahaya itu akan padam juga ketika takdir kiamat telah tiba. Dan saat itulah manusia akan menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara menuju kehidupan yang abadi. Mekah bukan sekadar kota yang berdiri di tengah gurun pasir Jazirah Arab. Ia adalah pusat spiritual dunia, titik yang menjadi arah seluruh umat Islam dalam sholat, dan tanah yang dimuliakan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Di sanalah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, mendirikan Ka'bah atas perintah Allah, menjadikannya rumah ibadah pertama bagi manusia. Sejak itu, Mekah menjadi poros ibadah, poros doa, dan poros persatuan hati bagi mereka yang beriman. Ketika Allah menetapkan bahwa Imam Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, ini bukanlah penentuan yang bersifat kebetulan atau sekadar pilihan lokasi yang suci. Ada pesan yang sangat mendalam di baliknya. Pertama, lokasi itu adalah tempat di mana perjanjian manusia dengan Allah secara simbolis diperbarui. Hajar Aswad sendiri, dalam banyak riwayat, disebut sebagai batu dari surga yang turun sebagai tanda kesaksian. Orang yang memegang atau menghadapinya seakan sedang mengikrarkan sumpah setia kepada Tuhannya. Sedangkan makam Ibrahim adalah tempat di mana jejak kaki Nabi Ibrahim masih terukir, menjadi saksi nyata kesungguhan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah
meski harus meninggalkan keluarga di tanah yang gersang. Baiat Imam Al-Mahdi di antara dua titik itu melambangkan sebuah janji baru umat manusia kepada Allah. Janji untuk kembali kepada keadilan, kepada tauhid yang murni, dan kepada kehidupan yang dipandu oleh wahyu. Ia adalah simbol bahwa kepemimpinan sejati bukan dimulai dari istana megah atau medan perang yang bising, melainkan dari sebuah tempat suci yang memanggil hati manusia untuk tunduk dan berserah diri. Kedua, Mekkah adalah tempat yang menjadi saksi permulaan risalah Nabi Muhammad. Di kota inilah wahyu pertama turun kepada beliau di Gua Hira, membawa pesan, bacalah yang mengubah wajah dunia. Dari kota ini pula, Nabi Muhammad memulai dakwahnya, menghadapi penolakan, dan akhirnya membuka pintu kemenangan tanpa pertumpahan darah pada Fathu Makkah. Maka, sangatlah wajar bila Allah menetapkan Mekkah sebagai tempat dimulainya risalah terakhir di akhir zaman melalui Imam Al-Mahdi. Sejarah dimulai dari Mekkah dan bab penutup sejarah juga akan dimulai dari sana. Ketiga, lokasi ini mengingatkan manusia bahwa kemenangan sejati tidak datang dari kekuatan senjata semata, tetapi dari kekuatan iman yang bersumber dari Allah.